Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan kantor yang berbahagia ini untuk acara saya presentasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif. Dan tak lupa pula kita beriring salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 112274 dan Ibu guru ya, tak ada bapak-bapak ini. Ibu di SDN 112274. Semoga kita semua selalu diberikan Allah ridho dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan menyampaikan presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep dari inti budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa pada pembelajaran paradigma baru ini kita dituntut untuk memberikan kepada siswa model pembelajaran pengembangan untuk menemukan bakat siswa. Kedepannya kita mengikuti siswa, bukan kita memaksakan bahwa siswa itu harus begini-begini, tapi kita ikuti minatnya, bakat dan kemampuannya, sehingga kita menuntun dan mengarahkannya saja. Inilah kita dituntut pembelajaran dengan paradigma baru. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bahwa nanti di sini kita bisa menemukan diri seorang peserta didik itu bagaimana berasal dia sendiri, dapat menemukan mana bakatnya yang harus diikutinya, yang sesuai dengan kemauan dia. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk hanya menuntun, membimbing, mengarahkan mereka. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Pertama, profil pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup. Dapat kita percayai bahwa lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bahwa di sini kita diharapkan semua manusia itu rencananya memang ingin bahwa harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Itulah untuk perkembangan hidupnya. 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Tentunya kalau kita ingin bertahan hidup, kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan tentunya juga kesehatan. Selain bertahan hidup, juga kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok lingkungan masyarakat sekitar kita. Lingkungan masyarakat sekitar kita. Ini apa ini, Bu? Sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum. Kamu selalu mengulang-ulang kesalahanmu. Pemantau, Bu, karena dia belum ada dikasih apa hukumannya. Ya, ini sebagai pemantau. Kemudian, nah ini dia. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol yang manakah? Manajer. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Semakin semarak, ini semangat ibu-ibu ini. Iya, ini adalah posisi manajer. Karena di sana dia bertanya kepada muridnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kembali siswa itu nanti yang akan menjawab apa rencana dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ada lagi, Bu. Posisi kontrol, apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, Bu? Iya, sebagai teman. Jelas bukan? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita kan kalau berteman kan begitu sama anak kita kan, bukan? Kemudian, nah ini yang terakhir, Bu. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak boleh istirahat jika terus mengulang kesalahanmu. Ini sebagai apa, Bu? Hukuman. Iya, penghukum. Wah, ibuku cuma coba ini mengertinya. Oke, terima kasih ibuku semua. Iya, ini adalah posisi kontrol yang menghukum. Karena dia langsung tidak diberikan istirahat, ada hukumannya karena melanggar keyakinan kelas tadi. Oke, kelas selanjutnya kita masuk keyakinan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan
untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bu tadi manfaatnya kami harus menyampaikan penyebaran budaya positif ini, bahwa nantinya setiap kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang apa rencana kita di dalam kelas bersama dengan peserta didik kita. Jadi kita buat doa ini seperti anak didik saya, mereka membuat apa keyakinan kelas kita yang tidak boleh dilanggar. Ada yang membuat tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Ada yang menulis rajin, berarti rajin itu kan tidak malas datang ke sekolah. Terus ada yang membuat menghargai teman. Kemudian ada lagi yang membuat jujur, kemudian berperilaku positif. Jadi Bu, intinya nanti di setiap kelas kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan peserta didik kita masing-masing. Apa kemauan mereka yang harus ditaati oleh seluruh warga kelas. Nah, ini kita akan menjabarkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi dia salah satunya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Ini melanggar peraturan kelas nanti di sini Bu. Kita bertanya kepada siswa kita. Kita menggunakan bila terjadi kesalahan peserta didik atau pelanggaran pada keyakinan kelas tadi, maka inilah nanti yang kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Pertama, kita stabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Nah, ini salah satu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, beginilah Bu contohnya kalau menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bukan menjatuhkan dia Bu di sini, tapi kita buat kata-kata yang memberi semangat dia bahwa dia itu tidak dihukum ketika melanggar peraturan tadi, keyakinan kelas tadi. Berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata dari seorang guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, tapi Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi atas permasalahan yang telah kamu langgar. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian Bu, apa validasi tindakan yang salah tadi dari segitiga restitusi? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan. Nah, kalau validasinya Bu, kita tetap memberikan semangat sama dia, tidak langsung menghukumnya, padahal dia sebenarnya berbuat kesalahan. Kamu masih punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengambil tanpa meminjam hak milik orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, ini validasi kita tentang tindakan dia yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Termotivasi ini dari dalam diri kita sendiri. Ini kemudian apa? Ini apa kata guru ketika menanyakan keyakinan tadi? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nilai-nilai apa saja yang telah kamu langgar? Padahal sudah kita sepakati bersama. Apa solusi rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini tadi menanyakan keyakinan kelas, terus dia memberikan solusi kepada siswanya. Nah, ini dia Bu, tolong Ibu. Ya, saya mohon amati. Inilah dia contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya, yaitu kelas 1. Dalam kelompok lingkungan masyarakat sekitar kita. Saya tanya Bapak Ibu, tadi di antara 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum,
sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan pemantau serta manajer. Di sini Bu, posisi kontrol apakah aku? Tolong Ibu ada yang bisa menjawab. Ibu kecewa sama kamu. Apa ini Bu? Pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Pemantau atau pembuat rasa bersalah Ibu? Pembuat rasa bersalah karena kecewa ya, berarti dia bersalah gitu ya Bu. Oke. Yang kedua Bu, posisi kontrol apakah aku? Kamu selalu mengulang kesalahanmu. Ini apa ini Bu? Sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum. Kamu selalu mengulang-ulang kesalahanmu. Pemantau Bu, karena dia belum ada dikasih apa hukumannya. Ya, ini sebagai pemantau. Kemudian, nah ini dia. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol yang manakah? Manajer. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Semakin semangat, ini semangat ibu-ibu ini. Iya, ini adalah posisi manajer. Karena di sana dia bertanya kepada muridnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kembali siswa itu nanti yang akan menjawab apa rencana dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ada lagi Bu, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya Bu? Iya, sebagai teman. Jelas bukan? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita kan kalau berteman kan begitu sama anak kita kan bukan? Kemudian, nah ini yang terakhir Bu, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak boleh istirahat jika terus mengulang kesalahanmu. Ini sebagai apa Bu? Hukuman. Iya, penghukum. Wah, ibuku coba-coba gitu mengertinya. Oke, terima kasih ibuku semua. Iya, ini adalah posisi kontrol yang menghukum. Karena dia langsung tidak diberikan istirahat, ada hukumannya karena melanggar keyakinan kelas tadi. Oke, selanjutnya kita masuk keyakinan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bu tadi manfaatnya. Kami harus menyampaikan penyebaran budaya positif ini, bahwa nantinya setiap kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang apa rencana kita di dalam kelas bersama dengan peserta didik kita. Jadi kita buat doa ini seperti anak didik saya, mereka membuat apa keyakinan kelas kita yang tidak boleh dilanggar. Ada yang membuat tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Ada yang menulis rajin, berarti rajin itu kan tidak malas datang ke sekolah. Terus ada yang membuat menghargai teman. Kemudian ada lagi yang membuat jujur, kemudian berperilaku positif. Jadi Bu, intinya nanti di setiap kelas kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan peserta didik kita masing-masing. Apa kemauan mereka yang harus ditaati oleh seluruh warga kelas. Nah, ini kita akan menjabarkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi dia salah satunya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Ini melanggar peraturan kelas nanti di sini Bu. Kita bertanya kepada siswa kita.
Kita menggunakan bila terjadi kesalahan peserta didik atau pelanggaran pada keyakinan kelas tadi, maka inilah nanti yang kita terapkan, yaitu segitiga restitusi. Pertama, kita stabilkan identitas tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Nah, ini salah satu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, beginilah Bu contohnya kalau menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bukan menjatuhkan dia, Bu, di sini. Tapi kita buat kata-kata yang memberi semangat dia bahwa dia itu tidak dihukum ketika melanggar peraturan tadi, keyakinan kelas tadi. Berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata dari seorang guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Tapi Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi atas permasalahan yang telah kamu langgar. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian Bu, apa validasi tindakan yang salah tadi dari segitiga restitusi? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan. Nah, kalau validasinya, Bu, kita tetap memberikan semangat sama dia, tidak langsung menghukumnya, padahal dia sebenarnya berbuat kesalahan. Kamu masih punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengambil tanpa meminjam hak milik orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, ini validasi kita tentang tindakan dia yang salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Termotivasi ini dari dalam diri kita sendiri. Ini kemudian apa? Ini apa kata guru ketika menanyakan keyakinan tadi? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nilai-nilai apa saja yang telah kamu langgar? Padahal sudah kita sepakati bersama. Apa solusi rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini tadi menanyakan keyakinan kelas, terus dia memberikan solusi kepada siswanya. Nah, ini dia Bu, tolong Ibu. Ya, saya mohon amati. Inilah dia contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya, yaitu kelas 1. Nah, sekarang Ibu panggil Randy. Tahu nggak Randy Ibu panggil saya? Tadi Ibu lihat Randy mengambil cat gambarnya Fitri. Kemudian Fitri marah. Kenapa Randy tidak mengambil catnya gambar Fitri? Randy nggak Ketinggalan cat gambar sayang. Kenapa? Terlambat ke sekolah. Kenapa Randy terlambat ke sekolah sayang? Jam berapa tidur sayang? Oh, jam 2. Tidak boleh lagi jam tidur malam-malam ya sayang ya. Tidurnya harus jam 9 ya sayang. Oke, di sini Ibu tidak marah sama Randy, tidak menghakimi Randy, tidak menyalahkan perbuatan Randy, karena semua orang pernah berbuat salah, tapi tidak boleh keterusan. Di sini Ibu hanya ingin mencari solusi bersama Randy, membantu Randy untuk mencari solusi supaya Randy memperbaiki kesalahan Randy. Oke sayang, Ibu tanya Randy, ayo Randy, masih ingat nggak keyakinan kelas kita sayang? Keyakinan kelas apa yang Randy langgar? Jujur. Kenapa Randy katakan jujur? Karena tadi Randy tidak minta izin sama teman Randy ya sayang.
Oke. Nah, Randy ke depannya mau nggak berubah? Mau. Kapan Randy mau berubah memperbaiki kesalahannya sayang? Besok. Besok Randy sudah mau berubah? Sudah sayang? Sudah? Sudah. Dengan cara apa sayang? Dengan cara bangun? Pagi-pagi. Iya, bangun pagi-pagi. Terus? Tidak Tidak terlambat? lagi. Iya, tidak terlambat lagi. Jangan lupa bawa peralatan sekolah. Oke sayang, Ibu tidak memarahi Randy, tidak menghakimi Randy. Ibu hanya ingin Randy itu menjadi anak yang berperilaku jujur, bahwa mengambil hak milik orang lain tanpa minta izin itu perbuatan salah. Jadi kedepannya mulai besok Randy tadi sudah berjanji akan memperbaiki kesalahan Randy, agar Randy menjadi anak yang berperilaku baik, berperilaku jujur, mandiri dan bertanggung jawab. Berarti Randy mulai besok sudah mau kan memperbaiki kesalahannya? Oke, terima kasih. Cas dulu sayang dengan Ibu. Oke. Program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah presentasi saya tentang penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Saya ingin ya Bu, satu pertanyaan. Ada ibu-ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Ayo cepat sayang. Lanjutkan hasilnya. Coba sekali ya, biar maju antrian. Oke. Terus, oke, lanjut sayang. Iya cepat. Ayo. Iya, lanjut sayang. Ayo mana lagi sayang? Oke, lanjut. Ya terus. Ayo, iya, maju cepat antrian ya. Oke. Terus lanjutkan. Ayo lagi. Terus, ayo gantian. Oke, ayo sayang. Ayo. Oke, susunin rapat ya nak. Oke, lanjut. Ayo cepat dari sini. Jangan lagi. Terus. Lagi. Ayo. Ya gantian bisa, coba. Ayo cepat sayang. Lanjutkan hasilnya. Coba sekali ya, biar maju antrian. Oke. Terus, oke, lanjut sayang. Iya cepat. Ayo. Iya, lanjut sayang. Ayo mana lagi sayang? Oke, lanjut. Ya terus. Ayo, iya, maju cepat nanti ya. Oke. Terus lanjutkan. Ayo lagi. Terus. Ayo gantian. Oke. Ayo sayang. Ayo. Oke, susunin rapat ya nak. Oke, lanjut. Ayo cepat dari sini. Jangan lagi. Terus. Lagi. Iya.
Ayo. Ya gantian bisa coba. Tadi sudah kita buat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Sekarang kita harus menandatangani keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ini harus kita tanda. Tandanya kita semua sudah setuju. Oke, mulai dari Aira. Ayo sayang. Anda tahu. Sini. Lanjut. Zikri, lanjut. Lanjut. Nafija Amira. Sebelah sana, dari sana. Ryan. Raisa. Siapa nih sayang? Raisa ini Raisa. Jitni, ayo cepat. Sini. Jitni. Ayo, Nasa. Ayo Aulia. Oke, lanjut Aulia. Ayo Aslan. Lanjut. Aslan Randy. Hai, nama saya Aira, saya kelas 1A. Hai, nama saya Randy, saya kelas 1A. Hai, nama saya Fitri, saya kelas 1A. Hai, nama saya Aslan, saya kelas 1A. Saya sangat semangat. Saya sangat semangat. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Penting sekali. Sangat penting sekali. Penting. Sangat penting sekali.